Dan teman-teman juga sudah berkumpul. Kita record dulu. Oke. Oke, baik. Selamat malam, teman-teman. Terima kasih yang sudah bergabung di diskusi ke-62 Temu Sejarah. Jadi tidak terasa ya, sudah 1 tahun setengah kita mengadakan diskusi buat teman-teman yang baru join juga. Selamat datang, selamat bergabung di diskusi kita. Karena sepertinya ada sekitar 25 di luar anggota Temu Sejarah ya yang mendaftar gitu. Em, jadi Temu Sejarah itu adalah komunitas diskusi buku teman-teman ya yang belum pernah ikutan. Kita ngadain diskusi setiap Kamis malam dari jam 8 sampai jam setengah 10 biasanya. Dan buku yang dibahas juga banyak banget bervariasi dari buku seputar toponimi, terus juga ada sejarah pergerakan nasional, perang ya, sampai seperti ini nih buku yang kita bahas juga dari geologi gitu ya, terkait kebumian dan lain-lain. Jadi sangat banyak banget buat teman-teman yang belum gabung di grup juga sebenarnya kita ada grup. Nanti boleh isi link pendaftaran, nanti bisa aku masukin ke grup nih supaya terus aktif dan up to date seputar kegiatan dari Temu Sejarah. Nah, kemarin juga kita mengadakan kegiatan explore teman-teman ya. Kita jalan-jalan juga ketemu sama teman-teman Temu Sejarah karena anggota kita ada di seluruh Indonesia. Jadi kita sudah 3 kali ada acara pertemuan, pertama di Bandung, terus juga di Solo, dan kemarin di bulan ini ya di Ngawi. Nah, rencananya bulan depan kita bakal jalan-jalan ke Malang dan juga ketemu sama teman-teman nanti di bulan Juninya di Jakarta. Jadi buat teman-teman yang sekalian pengen kenal sejarah, kita nggak cuma diskusi tapi kita ngadain walking tour juga gitu ya. Boleh banget nanti bergabung. Dan baiklah, ya kita kita ngobrol-ngobrol nih sama Kang Malik. Jadi ini Kang Malik ini narasumber sudah menjadi narasumber kedua kalinya. Sebelumnya tahun lalu Kang Malik juga pernah bahas buku terkait Franz Junghun dan kawan-kawannya. Nah, sekarang Kang Malik akan sedang ya atau juga ada masih proses nih untuk menerbitkan bukunya yang sekarang teman-teman juga bisa membeli gitu ya. Jadi buku ini adalah buku terjemahan juga dari bahasa Jerman ke bahasa Indonesia supaya kita bisa lebih mengenal siapa sih Franz Junghun ini. Nah, buat teman-teman juga pastinya udah kenal sama Kang Malik karena beliau ini aktif banget ya, Kang. Sudah 50.000 followers sepertinya. Terakhir aku lihat. Teman ya Kok gitu. teman ya, kalau tahun lalu tuh tahun lalu udah 30.000, sekarang ternyata sudah nambah 20.000 lagi, luar biasa ya, karena memang kontennya sangat menarik juga, gitu unik, mungkin nggak ada di tempat yang lain, tapi bisa bikin kita lebih aware juga sama sejarah yang ada di sekitar kita, teman-teman, begitu. Jadi Kang Malik ini aslinya di Bandung, gitu ya Kang ya? Terus Mhm. sekarang merantau ke Jerman, luar biasa sekali. Dan tadi beliau juga sempat menyebut sebagai naturalis naturalis Natural geologi. natural Gitu ya scientist ya. Kang ya. Jadi memang aktif juga mengkaji terkait kebumian, alam dan sebagainya. Nah, yang ingin aku tanyakan dulu nih sama Kang Malik ya Kang, kenapa sih harus Junghun gitu di antara banyaknya tokoh-tokoh yang mungkin pernah datang ke Pulau Jawa yang besar juga, namanya ada Raffles misalnya ya, atau tokoh-tokoh lain, kenapa Junghun yang menjadi perhatian Kang Malik nih? Oke. Ya, jadi kalau orang Bandung ya kan eh, nama Yunghun tuh sangat eh, apa namanya tuh melekat gitu ya. Diajarin dari kecil tuh, oh Yunghun. Eh tahu lah semua Yunghun itu. Dari saya zaman kecil suka diajak ibu saya ke eh, Jayagiri gitu. Oh, ini Yunghun udah tahu juga gitu. Jadi sangat terus kita pas sekolah juga belajar Yunghun ini tokoh geografi gitu ya, membuat klasifikasi iklim berdasarkan vegetasi gitu ya. Menemukan eh, teknik budidaya Cina dan seterusnya lah, banyak banyak jadi sebagai nama itu dia sangat sangat apa namanya legendaris gitu. Tapi apa sih karyanya dia tuh, orang tuh hampir jarang sekali orang yang tahu gitu ya. Eh, tahun 2017 saya S2 di Jerman. Waktu itu untuk pertama kalinya saya lihat bukunya Junghun gitu. Jadi di perpustakaan kampus saya, wah ini bukunya. Di Indonesia ada juga, juga di perpustakaan geologi ada juga, di perpustakaan Perpusnas ada juga koleksinya. Kalau mau lihat bukunya Junghun bisa mampir ke sana.
Tapi tahun 2017 saya pertama lihat di kampus saya waktu itu. Baca terus kemudian ternyata ada juga scan-scanannya ya terus baca wah, menarik ya. Jadi ceritanya tuh sangat menarik. Tapi waktu itu tuh nggak tahu kita mau mulai dari mana ya wah, karena saking saking banyaknya buku terus bahasanya susah kan bahasa Jerman bahasa Belanda gitu ya. Kita tuh mau mulai dari mana sih baca buku Jung itu jadi saya nggak tahu tuh mau mulai dari mana gitu. Akhirnya kayak cuma secuplik secuplik cerita Jung di sini secuplik cerita Jung di sini hanya cuplikan-cuplikan gitu ya. Eh, itu baru waktu itu akhirnya menulis buku Naturalis Jerman di Tanah Priangan itu juga cuplikan dari perjalanan Junghun satu ke eh, Bandung Selatan tahun 1838 dan 1839 sama 1844 dari Bogor sampai ke Garut itu hanya cuplikan itu. Jadi ya itu dari situ saya wah cerita Jung itu menarik gitu. Jadi dia cara dia bercerita tuh sangat sangat romantis, penuh perasaan gitu ya, penuh penuh rasa gitu. Jadi cara dia terus dia bidangnya juga mirip, bidangnya kadang geologi gitu ya, kadang kadang botani atau tanaman. Kebetulan saya juga sekarang kerja saya banyak terkait tanaman gitu. Jadi eh, ada relate lah gitu. Gitu teh Dewi, cerita awalnya gitu ya, kenapa Jung tapi memang banyak sekali tokoh-tokoh lain itu sebenarnya yang perlu kita mendapat perhatian itu saking banyaknya dokumen abad 19 yang terlupakan karena kita nggak ngerti bahasanya gitu. Masih banyak tokoh-tokoh lain yang nanti moga-moga ada waktu, ada kesempatan, ada eh, dana gitu ya untuk mengeksplorasinya gitu. Wah, menarik ya, karena punya kedekatan tersendiri gitu. Apalagi kan orang Bandung, terus di Jerman juga gitu ya, Kang. Tapi Hmm. ini yang menarik kan, Yonghwan ini tuh rajin menulis ya. Bahkan sebelumnya pernah, tadi kan sempat diliatin 700 halaman, dan kalau nggak salah, di catatan juga pernah baca, beliau itu menulis sampai ribuan halaman gitu loh, Kang. Sebetulnya apa sih yang mendorong Yonghwan bisa segiat itu ya, sededikasi itu dalam menulis dan berkarya nih, Kang? Jadi yang menarik maksudnya dia memang itu dia punya punya semangat berkarya. Jadi ketika dia pergi ke Jawa tahun 1835 tuh dia tuh punya background di Eropanya tuh sebagai orang yang terbuang gitu. Dia mau dia penjara, dia kabur dari penjara jadi pelarian. Jadi eh, meskipun dia orang terdidik, dia orang anak kuliahan itu dia kuliah kedokteran, tapi eh, nasibnya tuh agak getir lah. Makanya dia dia pergi ke Hindia tuh dengan tujuan udahlah saya mau mencari peruntungan peruntungan. Saya pengen membuat nama saya eh, jadi harum gitu ya di negeri orang gitu ya membuka lembar baru gitu jadi ada semangat untuk membuka lembar baru jadi ada background itu juga background naas gitu ya kemudian dia sampai tiba di Jawa tahun 1835 eh, dan dia tuh orangnya tuh agak antisosial orangnya tuh nggak punya teman eh, nggak punya istri ya, waktu itu ya nggak punya apa-apa jadi hidupnya tuh khusus fokus hanya untuk untuk mengeksplorasi gitu ya. Dia punya idolanya Alexander von Humboldt, mirip juga Alexander von Humboldt tidak menikah, tidak fokus aja untuk bekerja. Jadi dia punya jadi pada zaman itu orang yang explorer itu adalah orang yang apa namanya? Ya itu orang yang membuka terra incognita itu adalah mulia gitu. Jadi dia ada semangat itu. Jadi dia pengen pengen tapi itu harus dibayar dengan apa? Harus dibayar dengan kesendirian, harus dibayar dengan eh, ketidak punya teman, tidak punya keluarga, tidak punya rumah, tidak punya apa selama bertahun-tahun. Dia menulis tahun 1844 dalam perjalanannya dari Garut ke Sumedang tuh, saya tuh nggak punya rumah, dan saya tuh iri sama orang yang punya tempat kembali. Saya tuh iri sama orang yang ketika dia pulang ada yang menyambut gitu. Nah itu jadi untuk bisa menulis seperti itu sungguh besar ya jadi pengorbanannya gitu. Eh, dia baru selama puluhan tahun dari baru ketika dia pulang ke Lembang 1855 atau 1857 ya sampai 1864 baru dia punya rumah punya istri punya anak gitu jadi 7 tahun terakhir hidupnya itu dia baru dia punya tempat pulang kembali. Eh, dan ya itu jadi ada pengorbanan
individual yang sangat besar itu untuk bisa menghasilkan karya yang sebegitu besar itu. Jadi dia begitu berkorbannya begitu banyak juga itu. Begitu. Jadi mungkin ada lagi satu lagi sedikit kan banyak juga dia mengeluarkan uang pribadi gitu ya untuk membiayai perjalanannya gitu. Jadi dia kayak nggak begitu peduli dengan eh, bahkan ada seorang seorang tamunya Jungkook, Ferdinand Richthofen 1861 dia datang, wah pokoknya Jungkook itu sangat royal gitu. Wah, keluarin 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 bayar-bayar sendiri jadi nggak untuk membiayai hal yang menarik hatinya gitu. Jadi pengorbanannya nggak cuma pengorbanan eh, mental gitu ya, tapi pengorbanan eh, apa namanya tuh uang ya, finansial gitu. Untuk bisa menulis yang seperti itu. Begitu. Jadi sangat menarik tokohnya, tokoh ini. Tapi emang Yunghun itu apakah old money nih Kang? Dari Hmm. awalnya sampai dia bisa punya uang buat berkelana bertahun-tahun gitu kan, mengitari Hmm. Pulau Jawa. Apakah memang uangnya sebanyak itu, Kang? Atau memang kalau buat orang Belanda di zaman itu ya uang tuh memang dia udah pasti punya banyak uang aja gitu. Hmm. Enggak, dia orang susah, makanya dia pergi ke Hindia Belanda tuh dia nggak punya kemewahan untuk mengeksplorasi seperti Alexander von Humboldt. Dia orang orang kaya bisa eksplorasi ke Amerika Selatan bertahun-tahun pakai uang sendiri sampai dia bangkrut ya. Kalau Jung tuh enggak, dia dia orang orang menengah menengah ke bawah mungkin, tapi cukup beruntung untuk eh, apa untuk ya cukup beruntung untuk bisa eh, ke Hindia Belanda. Awalnya dia ini awalnya tuh ya bayar sendiri, tapi belakangan setelah beberapa tahun akhirnya dia dibiayai oleh pemerintah. Oke, kamu kayaknya eh, cocok, dia dibiayai untuk melakukan riset, untuk melakukan perjalanan. Tapi awalnya pakai uang sendiri segalanya sampai publish uang sendiri gitu. Gitu Teh Tiwi. Jadi bukan old money, orang susah juga dia. Ya, orang susah tapi luar biasa ya sampai bisa Mm-mm. menulis karyanya. Nah, dari perjalanan yang begitu panjangnya ya, Kang, bertahun-tahun, Yunghun itu penggitari Pulau Jawa. Sebetulnya perjalanan mana sih yang paling berkesan di dalam hidup Yunghun? Karena perjalanan tersebut juga kan secara tidak langsung juga sebagai proses pencarian jati diri gitu ya, Kang. Nah, mungkin dari situ kita masuk ke buku kita ini ya. Jadi perjalanan mana yang paling berkesan buat buat dia gitu. Sampai akhirnya si kawan kita ini membuat buku buku ini gitu. Licht und Schattenbilder aus dem Innern von Java. Jadi cahaya dan bayang-bayang dari Jawa itu. Eh, jadi kan orang tuh dalam 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 dirinya ya, dalam dirinya kan orang tuh nggak cuma eh, melakukan studi gitu. Jadi seperti kayak saya, misalkan saya studi, oh, tapi ternyata hidup saya itu kan nggak cuma studi. Hidup saya itu ada juga misalkan beribadah, bersosialisasi, apa namanya itu mematuhi pemerintah, sistem politik itu kan terkait juga dengan hidup saya. Nah, Jung Hoon menulis buku ini sebagai panduan bagaimana manusia itu harus ber, berperilaku lah. Jadi dan 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 ini tuh didasarkan dari eh, petualangan dia selama 13 tahun di Pulau Jawa. Jadi dia pertama tiba di Jawa tahun 1838, 1835, 13 tahun mengembara di Jawa dan Sumatera gitu ya. Eh, di negeri di Tanah Batak 2 tahun, di Jawa 11 tahun, mendaki 45 gunung, beberapa berulang kali, beberapa dia adalah orang Eropa pertama yang mendakinya gitu. Nah, kemudian dia pulang ke Eropa 1848, lalu di situ dia berpikir eh, mana ada diskusi-diskusi kan di Eropa juga ada diskusi-diskusi free thinker waktu itu ya. Jadi free, ya free thinker kalau sekarang jadi grup Freemason, jadi free thinker lah, jadi free thinker ya, lagi berkembang itu. Orang-orang yang pengen melabrak dogma-dogma gereja, orang-orang yang pengen melabrak pemikiran-pemikiran yang kuno gitu ya. Dan Jung Hoon termasuk orang yang jadi narasumber itu di pertemuan itu tuh. Nah, lalu dia bercerita cerita pengalaman-pengalaman dia gitu ya, selama selama di Jawa seperti apa. Lalu, wah, dibukukan aja Kang, itunya buku apa cerita kisahnya gitu. Nah, akhirnya dia bukukan buku ini.
Nah, di buku itu sifatnya tuh sifat bukunya adalah fiksi. Jadi bukunya tuh sebenarnya fiksi, eh, tapi berdasarkan pengalaman yang eh, perjalanan-perjalanan yang real gitu. Jadi kalau kita baca bukunya, kemudian kita bandingkan dengan buku Java yang berupa catatan perjalanan, oh ini kayaknya bagian ini adalah ketika Junghun di sini di Cikuray misalkan, bagian ini ketika Junghun di Jawa Timur dan seterusnya gitu. Eh, jadi di buku ini bentuknya adalah sebuah dialog. Ada dua orang Eropa. Yang pertama namanya Siang, Tag. Yang kedua namanya Malam, Nah gitu. Mereka sedang berada di daerah di Garut Selatan itu. Kenapa kita tahu Garut Selatan namanya itu Desa Garung. Saya telusuri, oh ini Desa Garung ini ada di Garut Selatan dekat sekitar Leuweung Sancang gitu. Nah, si Tag dan Nah ini tuh ngobrol katanya. Si si Nah si malam ya, siang dan malam. Tag itu siang, nah malam. Mereka ngobrol. Si malam tuh bilang, wah ini orang Jawa tuh baik-baik, orang Jawa tuh negerinya asri gitu ya, segala macam indah, gemah limpah lojinawi, tapi mereka sayang, sayang banget mereka belum mendapat cahaya agama apa Kristen kata. Wah, tapi kata si siang, siang ini adalah personifikasinya Jung. Wah, masa iya katanya, eh, masa iya karena orang justru apakah bukan orang Kristen, apakah jadi kenapa orang Kristen bisa bikin orang orang Jawa jadi lebih maju katanya. Loh, orang wong di Eropa aja Kristen itu adalah menghambat kemajuan pemikiran itu. Oh masa iya kayak gitu kan. Jadi di Eropa 200 tahun terakhir kita sangat maju kok gitu kan. Kita sangat maju. Itu pasti ada kaitannya dengan agama Kristen kan. Enggak, agama Kristen sudah ada sejak 1800 tahun lalu, tapi kemajuan itu baru ada sejak 200 tahun lalu. Jadi ada sebuah sebuah apa namanya pendapat dari si dari Jung Hun bahwa kemajuan sains di Eropa pada 200 tahun terakhir 1600 sampai 1800 itu bukan faktor agama yang mendorongnya, tapi faktor pemikiran-pemikiran bebas. Dan inilah yang pendapat ini yang kemudian membuat gereja murka gitu. Wah, ini orang-orang apa orang-orang dia bikin pemikiran-pemikiran sesat gitu ya, mau menjauhkan orang dari agama itu. Jadi itu premis pertama dari buku ini tuh gimana kalau kita memperkenalkan agama Kristen kepada orang Jawa gitu. Dan Jung kemudian membahas eh, ah eh, jangan kata jangan 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 diperkenalkan, udah biarkan eh, mereka mempelajari eh, agamanya, tapi saya punya ajaran yang pengen kita perkenalkan, tapi nanti kita sambil kita jalan kita lihat ajaran yang pengen saya perkenalkan itu seperti apa gitu. Jadi orang Jawa apa sih ajaran yang pengen diajarin kepada orang Jawa, karena ada semangat semangat savior kompleks juga. Jadi dia merasa dia punya pemikiran maju, dia harus menolong orang Jawa gitu, dia harus mengajarkan mereka yang baik gitu dan seterusnya gitu. Jadi itu cerita pertamanya. Nah, yang menarik yang menarik tuh kemudian ada beberapa kejadian-kejadian, misalkan eh, kejadian ketika ada harimau menyerang, mau menerkam apa namanya itu, menerkam hewan ternak gitu ya. Tapi kemudian diburu, harimaunya dibunuh sampai sampai akhirnya semua warga desa tuh ikut memarahi apa ini harimau gitu. Jadi ya membunuh harimau itu karena ya itu menggambarkan, jadi kejadian-kejadian di buku ini tuh menggambarkan abad 8 abad 19 ketika itu tuh seperti apa, desanya seperti apa, bagaimana ada interaksi, ada perseteruan antara manusia dengan harimau gitu ya. Pembukaan lahan atau eh, ya keadaan desa. Jadi dia dia menggambarkan menggambarkan hal-hal seperti itu dengan sangat dengan gamblang, yang membuat buku ini gak cuma sebagai buku filosofi yang tadi yang ada perdebatan Kristen. Mungkin bagi beberapa orang itu perdebatannya nggak begitu seru gitu, nggak begitu penting. Bagi beberapa lain mungkin seru, tapi yang saya temukan menarik itu deskripsi-deskripsi tentang interaksi antar manusianya seperti apa gitu.
Gitu, Teh Tiwi. Jadi salah satu eh, jadi banyak cerita perjalanan yang menarik yang ada di dalam buku ini. Saya pikir bagi Jung itu sangat berkesan sampai dia menjadikannya sebagai sebagai objek cerita untuk mengajarkan pemikiran filosofisnya gitu. Eh, Cerita-cerita apa? Oh, ini cerita nanti bisa dibaca di bukunya itu masing-masing. Nanti saya ceritain lagi. Tapi format diskusi ini enak juga biasanya nggak ngomong terus gitu. Siap, Kang ya. Nah ini kan kalau soal misionaris itu ya, apakah pada akhirnya Jung itu Hmm. menyebarkan ajarannya juga gitu ya? Kalau ternyata Hmm. yang banyak di highlight di buku adalah dia pengen menyebarkan ajarannya itu. Hmm. 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 Ya, jadi kemudian ya pada akhirnya mereka tuh mau, mau nyari kuli gitu ya untuk bawa barang bawaannya di desa itu tuh, tapi nggak ada yang mau karena pada waktu itu lagi ada hajatan gitu. Jadi kalau zaman itu lagi ada hajatan, mau orang dikasih berapapun uang gitu ya, nggak akan mau dia mau ngangkat karena kan uang juga di pedalaman Jawa itu di Garut Selatan mana buat apa uang gitu. Sementara hajatan jarang paling setahun sekali gitu ya. Akhirnya karena ada hajatan itu mereka harus menetap beberapa hari di desa itu gitu ya. Nah, ketika menetap si sambil diskusi, "Oh, gimana kalau coba kita tes kamu dakwahin Injil kamu," kata si yang aku dakwahin ajaran aku ke mereka gitu. Mereka kan orang Jawa ini orang Sunda ya maksudnya itu, tapi dia sebutnya orang Jawa. Mereka kan netral nih, nggak bias nih. Mereka nggak tahu ajarannya, nggak pernah dengar. Coba kita bandingin mereka responnya gimana gitu, respon respon si kawan-kawan kita terhadap dua ajaran yang berbeda ini. Oh, oke oke oke, yang kita coba kita ajarin lah ajarannya gitu. Nah, malam pertama si orang Kristen ini yang dakwah, jadi dia pakai kayak apa? Ada buku panduan, apa namanya itu Kristen for Dummies lah gitu, buku panduan Kristen for Dummies. Terus dia ngajak orang-orang buat ini. Nah, yang menarik, jadi yang menarik, saya nggak bacain ininya lah. Tapi yang menarik, setelah si Kristen ini berdakwah, datang langsung berdiri seorang seorang ulama mungkin ya, langsung dia preach apa eh, ayat Quran itu. Jadi ada beberapa ayat Quran yang eh, me, apa namanya tuh membantah mengenai eh, Christianity gitu. Jadi ada itu juga membuktikan bahwa Jung Hun aware juga gitu ya dengan ayat-ayat Quran. Alin apa lagi ini nanti. Jadi ada ya Jung Hun aware juga dengan ayat ayat Quran itu. Itu hari pertama. Hari kedua kemudian ya Jung Hun, bagian Jung Hun yang mendakwah. Nah, dia dia yang dia dakwahkan adalah yang dia sebut sebagai 25 prinsip apa namanya? 25 prinsip eh 25 prinsip ajaran agama moralitas alam atau pengakuan iman seorang ortodoks. Jadi dia punya 25 prinsip. Yang prinsip-prinsip itu yang menarik bagi saya adalah eh, ini mengajarkan kita untuk apa ya, menalar eh, untuk mengimani Tuhan secara ilmiah gitu. Eh, jadi Jung Un bukan orang yang ateis, jadi dia adalah orang yang percaya bahwa tentang Tuhan. eh, dan kita belajar, eh, saya belajar eh, untuk mempercayai Tuhan saya gitu melalui cara pandangnya Jung Un gitu. Meskipun ada juga cara pandang yang nggak sesuai. Wah, ini nggak bisa nih saya pakai ini buat buat mencerna eh, apa Tuhannya orang Islam gitu ya. Tapi banyak yang bisa kita tiru gitu ya. Misalkan ya yang menarik ya, misalkan dia tuh bilang gini, eh misalkan dia bilang di langit kita kalau malam tuh di Jawa langit tuh kelihatan terang benderang gitu. Lihat kita bisa ngelihat nebula, kita bisa lihat galaksi Andromeda gitu ya, yang jaraknya 2 juta tahun cahaya gitu. Kita bisa melihat Andromeda itu 2 juta tahun cahaya. Eh a- ge- Ruang antara antara mata kita dengan 2 juta tahun cahaya itu sebegitu luasnya gitu. Eh, dan di antara luas ruang itu masih ada eh, jutaan galaksi-galaksi lainnya gitu. Ah, apa?
bayangkan eh, yang menciptakannya gitu. Ruangnya itu sebegitu tak terbatas. Bayangkan yang menciptakannya, mana mungkin dia punya batas. Model-model kayak gitulah. Model-model eh, tafakur, apa? Tafakur yang seperti itu gitu. Bumi tak apa, diciptakan sejak miliaran tahun yang lalu. eh, Sebelumnya ada apa gitu? Mana mungkin tidak ada, eh, tidak dia muncul dari sesuatu yang tidak ada gitu. Pasti ada penciptanya. Ya, diskusi-diskusi kayak gitu yang nggak disukai oleh eh, eh, orang-orang ateis gitu. Itu kayak kayak gitu gitulah. Dan Tiwi. Jadi bagi saya ini yang sangat menarik. Ajaran-ajaran tentang panteismenya Jung Hoon, banyak yang bisa kita tarik, ya bisa kita adapt lah untuk pemikiran-pemikiran kita gitu. Mhm. Keren banget ya, ini kayaknya sekaligus filsuf juga ya Kang ya. Karena Mm-mm. banyak pemikiran yang beliau curahkan gitu. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya, boleh banget nanti bisa raise hand kalau misalnya mau nanya langsung atau by chat juga boleh ya. Nanti bisa langsung aja karena udah lumayan tadi pembukanya udah cukup banyak ya gitu. Jadi teman-teman yang penasaran lebih lanjut boleh nanti angkat tangan aja. Nah, Kang terkait juga soal Jungun itu dengan buku-bukunya. Pada masa itu saat dia hidup sebetulnya seberapa berpengaruh sih karyanya itu? Apakah bombastis juga di Hindia Belanda atau biasa-biasa aja nih, Kang? Kalau karya karya Lich Unsattenbilden ini, dia ini apa namanya, sangat eh, di Eropa ya, di Eropa tuh sangat cukup cukup hits lah, jadi cukup hits pada pada masa itu. Tapi di beberapa negara bagian kayak di Saksoni, di Jerman itu dilarang, di Austria dilarang, di daerah-daerah yang konservatif itu dilarang itu karena dianggap apa namanya, dianggap. Tapi di Belanda itu sangat berpengaruh bukunya, bahkan kayak Multatuli. Multatuli itu mengutip juga beberapa kali karyanya Junghun itu. Jadi ketika Junghun meninggal juga dia tulis di harian Dageraad itu ya. Eh, Saudara siang. Jadi apa? Pokoknya ada tulis saudara siang apa gitu kan. Ada atribut gitu untuk saudara siang yang juga merupakan personifikasi Junghun. Jadi bagi para pemikir bebas pada waktu itu, ini bukunya adalah buku buku yang bombastis lah. Jadi, tapi saya nggak tahu kalau di Hindia Belanda seperti apa ininya. Ya mungkin ada juga, tapi mungkin di kalau di Hindia Belanda orang-orangnya lebih eh, apa, konvensional gitu ya, atau lebih ortodoks gitu. Jadi mungkin agak kurang. Tapi kalau di Belanda, di Eropa cukup yuk dicetak ulang beberapa kali. Tapi Jung Hoon baru baru menulis namanya setelah meninggal. Jadi sebelum 1864 semua cetakannya tidak punya nama, jadi anonim. Tapi setelah 1864, cetakan 1866 ini udah ada namanya. Jadi buku yang saya tulis ini, yang terjemahkan ini adalah buku cetakan tahun 1866 gitu. Tapi alasannya kenapa nih, Kang? Anonim apakah bahaya gitu pada saat itu kalau mencantumkan nama? Ya dia tulis juga di sini di bukunya bahwa misalkan pas kan dia banyak kritik ya, banyak kritik agama Kristen itu. A- eh, Banyak karena pokoknya banyak tidak dianggap eh, tidak logis dan segala macam. Terus si orang Jawa tuh ketika dia diskusi sama orang Jawa tuh juga dia bilang, kenapa saya merasa ajaran Bapak ini ajarannya Junghun katanya lebih masuk akal gitu. Tapi kenapa banyak orang Eropa tuh justru memeluk ajaran Kristen, Tuan Nah gitu, yang menurut kami tidak eh, tidak oke gitu ya. Oh iya, banyak juga, ya Bapak harus sadar juga, kata kata Jung di dalam bukunya, bahwa banyak orang Eropa tuh dia udah punya agama itu sudah sangat berakar. Ada orang-orang yang udah bersaudara sama sama pendeta, ada punya pejabat pemerintah, ada eh, kalau dia misalkan dia apa, kalau misalkan eh, dia ajarannya sesat, nanti dia nggak dapat warisan gitu-gitu lah. Jadi kayak kita lah. Jadi misalkan tiba-tiba orang "Oh, saya ini adalah seorang homoseksual," misalkan tiba-tiba, "Wah, kamu tidak, bukan anak saya," atau "Saya keluar dari agama ini," gitu.
kamu nggak dapat warisan. Jadi banyak yang takut dan seperti itu. Jadi kan apalagi tahun 1860-an yang orang-orang Kristennya pun masih sangat eh, konvensional gitu, masih sangat ya tradisional. Tapi buku ini pun nggak lepas dari kritik gitu. Jadi banyak yang bilang, ah ini Jung Hoon ini terlalu, dia tuh nggak ngerti ajaran Kristen pada waktu itu seperti apa. Orang Kristen juga udah banyak eh, berpikiran apa namanya itu, ada perkembangan pemikiran juga kok, ada hal-hal yang nggak kayak gitu juga kok yang udah berubah gitu. Itu dia dia ada, jadi banyak juga kritik-kritik terhadap pemikiran Jung Hoon yang memandang Kristennya terlalu kolot itu, terlalu terlalu jadul gitu. Jadi nggak yang nggak benar, bukan nggak, meskipun Jungun nulis gitu nggak berarti saya bilang oh Jungun benar, tapi nggak juga gitu. Hmm. Gitu. Jadi tetap ada kekhawatiran ya, resiko-resiko gitu. Iya ya, takut. Apalagi ya zaman itu Jungun tuh dia baru diangkat sebagai inspektur penelitian, pokoknya jadi kayak orang peneliti nomor satu di Hindia Belanda gitu. Kalau dia tiba-tiba kayak gitu kan, misalkan dia bisa di cancel, bisa bisa dia nggak dapet project atau kan gitu-gitu kan, dia takut juga. Jadi eh, ya khawatir juga lah dia nggak bisa eh, 100% apa eh, prinsip, memegang teguh prinsip, takutnya takut di cancel lah, cancel culture udah ada dari dulu gitu. Iya, ya, sampai sekarang masih ternyata. Iya. Oke, kita ke pertanyaan dulu nih Kang, dari chat ada Kadia Nisti Saraswati. Halo Kang Malik dan Teh Tiwi, salam kenal, saya Saras. Halo Teh Saras, mau nanya dong Kang, apa yang awalnya buat Jung Hoon tertarik datang ke Indonesia? Mhm, mhm. Ya itu nanti itu sebenarnya nggak dibahas di buku Cahaya ya, itu dibahas nanti di buku ini yang akan terbit bulan Juni, Franz Jung Hoon berkelana di Pulau Jawa 1835-1839. Tapi pada intinya ketika dia lagi kuliah di Berlin umur 21 mungkin ya, atau 22, dia tuh melakukan kesalahan yang sangat besar. Jadi dia diejek sama seorang teman, kemudian mereka berkelahi, akhirnya memutuskan udah kita berantem sampai mati, kita duel, carok lah kalau di Jawa gitu ya. Tapi duel itu dilarang sebenarnya sama pemerintah Jerman pada waktu itu. Dia tinggal di Jerman. Akhirnya dia duel, lawannya Jung Hoon nggak kenapa-kenapa, Jung Hoon ketembak di kaki kanannya, tapi si lawannya itu kemudian bunuh diri karena kalau kalau dia ditangkap tuh dia di penjara pokoknya. Nah, Jung Hoon kemudian di penjara 10 tahun vonisnya gitu ya. Terus dia ini apa? Ya udah jadi Bromo Corah gitu, jadi apa? eh, narapidana gitu di penjara. Kemudian karena nggak tahan di penjara, dia kabur dari penjara. Dia kabur dari penjara tahun 1833 tuh, melarikan diri dari Jerman, lari ke Prancis. Di Prancis dia bergabung dengan legiun legiun tentara asing di Aljazair eh, selama 6 bulan. Kemudian ya udah, dia jadi karena dia jadi pelarian, karena dia nggak punya pilihan lain, akhirnya dia memutuskan eh, udahlah saya lari. Ada dia ngobrol sama salah seorang peneliti jamur waktu itu, jadi minta minta apa minta nasihat itu, saya harus gimana nih, udah kamu mending daftar, minta ampun ke itu, kamu minta ampun ke raja raja Prusia, terus kamu ini apa pergi ke Hindia Belanda, di sana mereka butuh banyak eh, peneliti gitu. Di Hindia Belanda waktu itu lagi banyak penelitian juga gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk ke Hindia Belanda, tapi waktu itu karena posisi penelitinya udah penuh, dia mendaftar sebagai dokter gitu. Jadi karena dia juga studinya studi kedokteran, dia dia punya punya gelar dokter. Akhirnya dia berangkatnya sebagai dokter di Jawa. Jadi ya ke sana tuh karena di Eropa dia dianggap ya itu hidupnya sedih lah gitu. Jadi narapidana gitu. Teh siapa tadi yang nanya? Saras ya, Teh Saras ya. Saraswati ya, ya. Oke, siap. Mudah-mudahan sudah terjawab ya, Teh Saras ya. Tadi detail sekali Kang Malik menjelaskan. Nah, ini kita ke pertanyaan yang raise hand dulu ya, Kang. Ada Kak Hmm. Fauzan Kesuma. Silakan Kak Fauzan. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetangkeun Abi Ojan Mhm, dari Mang Cimahi. Ojan. Kang, ini pertama keren banget bukunya gitu.
sampai anak saya juga diceritain nih, ikut-ikut baca juga. Nah, Mhm. ada juga di situ tentang ini Kang, di buku itu ada tentang kucing terbang nih. Anak saya Mhm. tuh sampai baca, abah ini gimana abah kucing terbang? Emang ada dulu di buku itu kan gak ada gambarnya tuh. Nah, Mhm. saya tuh coba cari-cari kucing terbang karena Frans Jung Hun itu pernah di halaman 349 kalau nggak salah, Mhm. di situ tuh menikmati alamnya sambil ada kucing terbang walaupun suaranya menyebalkan kata si Jung Mhm. Hun teh. Nah, boleh dijelasin nggak Kang kalau kucing terbang saat ini teh kira-kira di di Jaya Giri Binatang sendiri apa? masih ada nggak? Oh Binatang iya. apa? Soalnya nggak ada gambar Iya. oke, nggak ada Ah, gambarnya oke ah, gitu. ah, ah, ah. Terus kedua, ini kan kalau lukisan-lukisan yang Jung Hoon itu yang ada di buku itu, apakah ada kita bisa ngelihat secara langsung nggak kan misalnya di webnya gitu yang Mhm. berwarnanya, yang pengen lihat beneran lah gitu. Mhm. Mhm. Kira-kira ada Mhm. nggak kan Ya, ya. di webnya gitu rekomendasinya? Itu aja Kang. Oke. Ya. Atur nuhun Kang. Jadi terima kasih itu Kang Ojan yang udah baca bukunya itu sampai sampai detil-detil dibacain ke anak juga gitu ya. Jadi yang menarik memang eh, ya ketika dia lagi di eh, Laga Patengan, jadi itu latarnya sekitar tahun 1837. Jadi Yungun pertama kali ke Patengan tuh tahun 1837. Masuknya bukan dari Bandung tapi dari Cianjur ya. Jadi bayangin dari Cianjur Cianjur Selatan ya. Jadi bukan dari Cianjur kemudian ke arah selatan mungkin Curug Citambur itu. Dari Curug Citambur itu dia naik sampai akhirnya tembus di Telaga Patengan. Jadi itu perjalanan aslinya gitu. Dia ke sana sama sama bosnya Dokter Fritze gitu. Tapi kemudian ya jadi ceritanya agak berbeda dibikin ada ketemu apa ketemu praktis man ketemu saudara Senja saudara Fajar itu tapi itu eh, fiksinya lah tapi memang dia menceritakan oh ada binatang-binatang yang dia temukan ada misalkan Galeopithecus ada monyet itu ya Semnopithecus maurus lutung gitu ya ada juga misalkan angsa eh, apalah atau bebek-bebek bebek ini. Nah, kalau si kucing terbang itu mungkin adalah apa bajingnya yang ada sayapnya tuh mungkin kemungkinan eh, binatang itu jadi saya kalau nggak ada fotonya saya. Jadi kemungkinan itu adalah kayak rubah yang ada sayapnya yang terbang gitu. Tapi dia memang nyebutnya kucing terbang gitu. Jadi mungkin mirip kucing tapi sebenarnya lebih ke tupai itu atau bajing mungkin ya kalau di kita itu mungkin ini binatangnya. Terus tadi eh apalagi tadi pertanyaannya tuh? Anu lukisan Kang, Oh, lukisan lukisan kita ya. pengen Oh lihat ya. lukisan-lukisan foto-fotonya Jadi yang high resnya lah. betul kalau misalkan mau lukisan itu udah banyak. Jadi nanti nanti coba saya share screen-nya. Nanti kalau misalkan mau lihat, mau download, itu udah bisa dibuka. Silakan buka linknya. Ini ada di eh, Rich Museum, Museum Raja ya. Nanti tinggal cari aja misalkan, tinggal cari. Nanti ini ini lukisannya high res semua. Bisa di-download juga bahkan yang TIFF-nya yang 250 megabyte per gambar itu ya. Eh, jadi silahkan aja di explore sendiri itu ya ininya. Eh, ini sangat sangat ini sekali ya misalkan ini apa eh, Semnopithecus maurus ini lutung gitu ya. Lutung ini yang di Telaga Patengan ini misalkan eh, angsa apa bebek gitu ya, bebek bebek danau. Eh, Terus misalkan dia gambar juga ini gambarnya tuh sangat sangat teliti. Ini dia bikin eh, pondok-pondok pondok-pondok tempat dia ngecamp pada waktu itu dia misalkan sih ada pohon-pohon yang ditebang, di belakangnya ada gunung Patuha gitu ya. Eh, dan ini sebenarnya gambar-gambar ini tuh punya 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 caption juga. Saya lagi bikin juga kemarin tuh si gambar-gambar ini tuh captionnya sebentar saya tunjukin eh, biar biar pamer ini sebenarnya. Jadi eh, setiap gambar tuh punya caption. Jadi pas saya lagi bikin buku tuh kepikiran juga untuk bikin captionnya. Tapi ini eh, moga-moga nanti bisa bisa terbit juga jadi cerita
cerita gambarnya misalkan ya di Telaga Patengan kami berada di sebuah pulau yang terletak dekat dengan tepi barat danau, memandang ke arah timur melintasi separuh utara. Jadi deskripsi mengenai gambar itu tuh seperti apa, tanaman-tanamannya Podocarpus misalkan, Kimera, Kiputri dan seterusnya. Jadi cerita-cerita di balik gambar-gambar lukisan-lukisan Junghun yang ada 12 lukisan yang full color. eh, jadi ya ceritanya seru lah. Jadi dia tuh menggambar tuh bukan cuma buat kita estetik, tapi memang pengen menceritakan, pengen membagikan pengalaman dia cerita pengen dia tuh pengen yang baca tuh merasakan bahkan secuil aja apa sih yang dia dia lihat gitu. Kan dia jadi meskipun dia tuh orangnya antisosial gitu, orangnya orang, tapi dia tuh ada keinginan untuk eh, berbagi. Jadi kan memang memang naluri dasar manusia tuh pengen berbagi gitu ya. Kita lihat sesuatu yang ini, saya tuh pengen tuh pembaca saya tuh bisa, bahkan kalau cuma secuil tuh maka saya tuh berhasil katanya. Kata dia nulis di di buku di buku ini ya, nanti ya, dia nulis tuh kalau cuma 10% aja pembaca tuh bisa ngebayangin yang saya lihat tuh berarti itu tulisan saya tuh udah top banget nah, gitu kata Jungwon. Gitu Kang Eta Ojan. Heeh. eta ge nu kucing terbang tapi kan dibayangkeun ku anak saya, ku Hmm. saya oge penasaran we kucing terbang siga kumaha pas dicari-cari. Wah, ternyata emang siga apa ya, siga bajingnya Kayak nya Kang ya. kayak bajing ya betul. Kayak bajing. Siap-siap Kang, nuhun pisan Kang. Baru tahu eta aya kucing terbang gitu. Iya iya. Keren Ada yang Siap. ya. Udah terjawab ya Kak Ojan. Saya juga baru tahu ada kucing terbang, Kang. Jadi ikut penasaran ya. Oke, berikutnya boleh Kak Yeremia Satria. Silakan nih Kak Yeremia. Iya, mohon maaf, suara saya bisa kedengaran. Hmm, Iya, baik. Ini saya manggilnya Kang atau Mas ini enaknya ini. bebas saja, bebas Iya, saja. iya Kang. Baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya juga dan juga untuk Mbak Tiwi dari teman-teman Temu Sejarah. Perkenalkan, nama saya Yeremia Satria. Saya merupakan mahasiswa pasca sarjana dari Magister Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro Semarang dan saat ini sedang melaksanakan tesis. Ketika pada waktu Mbak Tiwi share mengenai tentang Franz William Junghun. Nah, itu itu menarik sekali bahwasanya apa namanya nama ini meskipun menurut saya pribadi itu belum begitu populer ya karena saya belum begitu banyak membaca mengenai biografi atau bahkan mungkin kelompok para akademisi-akademisi dari Barat yang pernah datang apalagi ke Tanah Jawa termasuk juga Jawa Timur. Nah, menariknya di sini ketika tadi kan sempat sama Kang Malik ya disebutkan bahwasanya Junghun itu atau Junghun itu kan pernah apa namanya datang juga ke Jawa, lagi ke Jawa, wilayah Hmm, Jawa Timur kalau tidak salah dari tahun berapa 1830-an sampai 1839 kalau nggak salah. hmm, Nah, dalam hal ini ketika pada waktu apa namanya membahas mengenai tentang Jawa Timur adalah hal yang menarik. Saya pernah, Kang, pada waktu itu pernah menemukan catatan bahwasanya Yunghun itu pernah berada di wilayah Jawa Timur itu tepatnya berada di wilayah jangan 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 berada di wilayah apa namanya Probolinggo, Kabupaten hmm, Probolinggo yang dimana dalam sejarahnya pada masa kolonial Hindia Belanda disebut dengan sebutan Kadipaten Bangir atau Probolinggo juga hmm, bisa demikian. Nah, menariknya ketika pada waktu itu Yunghun itu menulis mengenai tentang sebuah gunung yang juga disebut juga di dalam naskah Tampu Panggelaran juga disebut dengan sebutan Gunung Mandalagiri yang Argopuro. Ya. Nah, hmm, Mandalagiri yang Argopuro itu merupakan salah satu gunung yang cukup apa namanya yang cukup rame atau bahkan bisa dikatakan cukup bersejarah kuno dan itu apa namanya disebut-sebut juga menjadi salah satu wilayah yang pernah menjadi wilayah yang dimana ketika pada saat masa Majapahit, ketika masa Majapahit terbelah menjadi dua, yaitu Majapahit Timur dan juga Majapahit Barat, wilayah Gunung yang Argopuro dan juga Semeru atau Mahameru itu juga disebut demikian, yang dimana itu membentengi wilayah alam dari
Mandalagiri yang Argopuro, termasuk juga wilayah kerajaan Majapahit Timur. Nah, menurut Kang Malik sendiri, untuk mengenai wilayah pegunungan-pegunungan yang dari Jawa Timur ini, termasuk juga beberapa gunung-gunung purba, seperti tadi saya sebutkan, yaitu Mandalagiri yang Argopuro, termasuk juga apa namanya eh, Semeru atau Mahameru. Nah, apakah ada catatan-catatan lain atau bahkan mungkin bentang alam lain yang pernah ditulis oleh Yung Hun ketika pada waktu melakukan penelusuran sampai ke wilayah Mandalagiri yang Argopuro, termasuk juga di wilayah Semeru? Itu yang Hmm. pertama. Kemudian yang kedua, ketika tadi kita juga eh, Kang Malik juga menyebutkan ya mengenai mengenai tentang adanya apa keilmuan seperti botani, botanikal, terus kemudian Hmm. keilmuan bumi di buku yang Kang Malik tulis dan terjemahkan ini. Nah, itu kalau menurut Kang Malik ini ya sebagai penulis dan juga penerjemah dari buku ini, adakah keilmuan-keilmuan botani, keilmuan lingkungan ya termasuk juga sejarah lingkungan, apakah itu sangat bermanfaat dan juga berguna untuk hari-hari ini, termasuk juga untuk kajian sejarah. Demikian Hmm. eh, yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam. Pak, sorry saya ambil makannya. Ya, jadi hmm, di buku ini, di buku yang kita bahas sekarang, memang nggak dibahas terkait Jawa Timur. Jadi hmm, eksplorasi Yungun ke Jawa Timur itu yang paling, jadi saya sedikit ceritakan yang menarik tuh tahun 1844. Jadi dia tuh jadi dia pertama ke Jawa Timur, ke daerah Surabaya segala macam gitu ya. Sekitar tahun 1838 itu di buku ini ada, tapi hanya sekilas saja, hanya selewat mungkin lah. Ada catatan sedikit tapi selewat aja. Tapi yang lengkap 1844. Jadi dia eh, di dia tuh punya melihat wah ada Semeru, ada Raung belum pernah didaki, ada eh, gunung-gunung Kelut itu ya belum pernah didaki oleh orang siapapun. Pada catatannya nggak ada. Nah, kemudian eh, dia lakukan perjalanan di 1844 tuh dari Bogor sampai ke Jawa Timur. Eh, itu ditulis dalam buku Java jilid 2 dalam bahasa Jerman, sekitar 450 halaman tebalnya. Sengaja dia tuh bahkan sengaja beli 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 kereta kuda sendiri gitu. Jadi kalau kita beli mobil sendiri, jadi mau ke touring keliling Sumatera gitu, sengaja beli mobil untuk bisa eh, jadi dia beli kereta kuda sendiri itu. Sama pemerintah dikasih dikasih uang harian berapa? Saya nggak ngerti lah. Ada hitungannya tuh. eh Catatannya cukup cukup lengkap. Saya belum saya pernah baca tapi nggak hafal gitu ya. Eh tapi ada memang ke misalkan ke Hyang Argopuro, dataran tinggi Hyang gitu ya, Argopuro. Yang paling paling ketara adalah ketika dia di Argopuro adalah dia menyaksikan di dataran tinggi yang tuh koloni rusa yang begitu melimpah gitu, sampai 50.000 ekor. Jadi dia menulis ada koloni-koloni kecilnya berapa banyak, koloni besarnya berapa banyak, sampai diestimasi di hamparan kan kalau di dataran tinggi yang itu kan ada dataran di atas gunung yang sekarang di padang rumput, itu harus sampai 50.000 ekor. Jadi itu yang saya ingat, tapi yang lain-lainnya saya nggak begitu hafal tuh. Hal lain yang diingat Yuhun ya, ketika setiap kali dia mendaki gunung di puncak-puncak tuh dia banyak menemukan nggak cuma di Argopuro ya di gunung-gunung lain dia menemukan misalkan candi bekas petilasan atau tumpuk altar atau misalkan punden berundak. Jadi tinggal tinggal arkeologi itu. Sementara dia tahu wah orang Jawa pada tahun abad 19 udah nggak pernah naik gunung lagi. Jadi dia berpendapat gitu ya bahwa ada kebudayaan-kebudayaan tuh yang tidak dilakukan lagi, tradisi-tradisi yang tidak dilakukan lagi. Bertanya-tanya gitu. Jadi bagaimana bisa candi-candi ini hancur gitu. Jadi bagaimana bisa eh, eh, apa namanya? Ya, bagaimana kerajaan-kerajaan hancur meskipun sudah membentuk bangunan yang sebegitu megahnya gitu. Bagaimana bisa orang tuh, bahkan orang yang tinggal di sebelah candi itu sama sekali nggak tahu ini asal usulnya tuh gimana gitu. Itu dia tulis dia banyak banyak mempertanyakan
hal-hal seperti itu gitu. Jadi, kenapa bisa seperti itu? Misalkan ketika dia lagi di sekitar Gunung Sumbing gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang kehancuran dan kebangkitan apa siklus alam gitu. Bagaimana alam itu membentuk, bagaimana gunung itu menumpahkan, kemudian ada tanaman itu, bagaimana kehancuran yang signifikan sekaligus dengan kehancuran yang perlahan oleh akar yang membelit dan segala macam itu banyak dia diskusikan di dalam perjalanannya. Tapi nggak di dalam buku buku yang kita bahas sekarang gitu ya. Tapi nanti kita moga-moga kita ada waktu untuk bahas terkait itu, seru juga itu seru. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana kaitannya dengan seberapa signifikan itu ya pengetahuan botani, atau misalkan menurut saya sih karena kita nggak punya eh, yang pertama karena kita nggak punya baseline yang lain mengenai deskripsi pada periode itu yang sebaik Jung Hoon gitu, maka ya semua informasi yang ada di sini itu sebaiknya kita ekstrak gitu ya, dengan kita kupas, kita eh, biar kita punya baseline. Oh, 1830 30 1850 itu kondisinya seperti apa ini. Kalau kita kalau kalau kita ada waktu, kalau kita ada kalau saya kan ini melakukannya karena hobi aja, bukan karena pengen melakukan penelitian eh, apa yang mendalam itu, pengen jadi akademisi enggak ya, karena pengen tahu aja gitu. Atau karena ya iseng aja gitu. Nah, tapi kalau mau ya itu pasti tentu sangat berharga itu. Banyak tanaman-tanaman yang sudah punah, banyak kalau di ilmu botan itu ada yang namanya shifting baseline. Jadi kalau kita bikin penelitian baseline pada eh, sekarang itu, misalkan misalkan saya datang ke hutan alam di di ujung kulon misalkan, terus bikin penelitian eh, se- meskipun meskipun apa namanya, jadi baseline sekarang tuh akan sangat berbeda dengan baseline ketika eranya Junghun gitu. Jadi seolah-olah ujung kulon itu kelimpahan hewannya atau kelimpahan tanamannya sedikit itu, meskipun kita menganggap dia sebagai baseline. Jadi ada namanya shifting baseline dalam ekologi. Jadi sangat penting kita untuk tahu bagaimana kondisi awalnya itu seperti apa. Begitu, Mas Yeremian. Oke, Moga-moga begitu ya menjawab. Kak ya. Semoga menjawab. Sangat Tapi terima karena kasih. banyak pertanyaan, kayaknya kalau masih belum puas nanti bisa Di chat ya. ya chat aja ya. Oh ya. Kita ke Kak Titah dulu. Silakan Kak Titah Awe. Thank you, Kak Tiwi. Halo, Kang Malik, salam kenal. Halo, salam kenal, Kak Tita. Aku baru selesai membaca bukunya dan Mhm. terima kasih sudah bikin buku itu karena dari dulu penasaran dengan Junghun tapi baru ini aku benar-benar baca karyanya dan aku mengapresiasi penambahan footnote di bagian-bagian yang rasis karena menurutku itu penting banget. Nah, pertanyaanku adalah ketika baca buku ini, aku jadi ingat satu sosok, tapi di eh, ini Ali Wallace. Jadi di Alfred Russel Mhm. Wallace kan dia mention tuh ada orang yang jadi fixernya dia selama penelitian namanya Ali gitu. Aku nggak tahu Mhm. dia mention atau akhirnya Ali terungkap. Tapi di kasusnya Yuhun ini apakah ada fixer lokal, semacam Mhm. fixer gitu ya, orang lokal Ya. yang dia nemenin Yuhun kemana-mana dan kayak dapat apa ya, di diapresiasi lah karena di buku ini kan ada Mhm. juga nama beberapa pembantu yang dia sebut, tapi Mhm. penceritaannya menurutku nadanya kayak pembantu banget gitu. Apa Mhm. ada Mhm. kayak lebih diapresiasi sebagai kayak semacam fixer? Ya, Thank you. terima kasih, Teh Tita. Jadi, eh nah ini memang untuk Jung Hoon, dia sangat minim sekali menyebut eh, orang-orang lokal ya. Jadi dalam buku Java jadi satu di kata pengantarnya memang dia nyebut, saya nggak akan mungkin bisa 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 melakukan ini semua gitu kalau nggak ada orang Jawa atau orang Sunda yang membantu dia gitu. Jadi ada, tapi kalau sampai apresiasi nama, sejauh yang saya tahu gitu ya, di dalam buku asli hanya ada satu nama yang dia sebut, yaitu Joyodono. Jadi Joyodono dan itu bukan, itu juga diapresiasi bukan karena ilmu botaninya, tapi karena dia tuh pernah menyelamatkan Yungun gitu. Jadi dia tersesat di Gunung Lawu tahun 1837, 1838 gitu ya. Wah, dia tersesat sampai akhirnya dia diselamatkan sama si Joyodono tuh, pembantunya yang eh, menemukan jalan untuk dia eh, bisa ketemu inilah. Jadi eh, ini namanya disebut berulang-ulang, Joyodono, Joyodono, Joyodono gitu. Jadi satu-satunya nama yang diapresiasi oleh Jung Woo. Tapi
apresiasi terhadap orang lokal terkait botani itu sangat minim gitu. Bahkan ada sosok misalkan ya, dia eh, musuhnya Jung Hoon tuh namanya Karl Blume gitu. Dia tuh punya si Karl Blume tuh punya punya pembantu namanya Aki Santir di Bogor ya, di kebun raya. Jung Hoon tuh sinis gitu sama sama si Blume. Oh, Blume ini eh, mau apa namanya tuh dia menyebut Santir tuh sebagai tukang petik gitu. Jadi ada sinis sinikal gitu. Jadi eh, sebagai person memang dia bukan orang yang terbaik lah. Malah dia saya menganggap dia sebagai orang yang annoying gitu ya, menyebalkan ya. Eh, eh, ya tidak apresiatif. Tapi ya itu terhadap terhadap ya pada zaman itu memang orang-orang fame-nya tuh dia pengen menguasai fame-nya sendiri. Nah, yang satu lagi mungkin yang sedikit trivia bukan terkait orang. Jadi Jung Hoon itu pernah suatu ketika dia ketemu orang Swiss gitu, orang Swiss botanis namanya Heinrich Zollinger. Zollinger itu oh, nanti dia yang pertama mendaki gunung Tambora itu sangat terkenal. Jadi ada dua orang Eropa yang berbahasa Jerman itu di negeri yang jauh gitu. Kalau kita kan kebayang ketemu orang Indonesia di mana kan ada happy gitu. Oh ini tuh enggak, dia tuh malah saling membenci gitu karena dianggap sih karena si Zollinger ini botanis juga. Ya udah mereka jadi berival gitu. Padahal ini dua orang tuh lagi di negeri jauh bisa saling membantu, bisa saling mengapresiasi atau bisa saling nolong gitu ya, atau bisa publish bersama tapi nggak mau gitu. Jadi itu mungkin kelakuannya orang Jerman pada masa itu ya, tidak mau berkolaborasi untuk dirinya sendiri aja. Ada eh, mungkin sampai sekarang ya, saya lihat-lihat sih seperti itu juga gitu. Gitu, Teh Tita. Eh, sedikit lah itu trik tambahan aja. Gitu Teh Tiwi. Oke, siap. Kita ke pertanyaan chat dulu ya sebelum yang raise hand. Ini ada dari Waluyo Ibnu Disman. Saya sangat berkesan sekali pada halaman 108, di mana sih yang mengatakan pada prinsip 16, banyak teolog yang mengungkap mukjizat, tapi tidak pernah melaporkan pengamatan deviasi dari hukum alam. Dari pernyataan tersebut, apakah Yung Hun menggali kembali antara mukjizat-mukjizat dalam keyakinan Kristen dengan pemahaman alam atau pengamatan dengan hukum alam? Saya memang sangat tertarik perihal ini karena tidak banyak ulama yang meninjau lebih dalam perihal mukjizat dengan pengamatan hukum alam. Terima kasih. Begitu, Kak. Ya, ini pertanyaan berat ya. Jadi pada intinya memang kan kita sebagai kalau saya belajar apa namanya tuh sebagai belajar ilmu sains lah gitu ya. Kan kita ininya adalah eh, falsifikasi. Jadi kita skeptis terhadap sesuatu yang dianggap tidak masuk akal gitu ya. Jadi atau eh, jadi dia pemikiran bahwa misalkan zaman sekarang kejadian pada bulan pada yang kita lihat sekarang itu dengan bulan yang dilihat oleh Nabi Musa gitu ya, pada antara 3.000 atau 2.500 tahun yang lalu gitu kan. Harusnya kan bulan yang sama gitu. Berputar pada poros yang sama, berputar pada waktu durasinya sama, apa segala sama. Oh, logis kan seperti itu. Atau misalkan manusia eh, Adam, misalkan manusia sekarang umurnya 80 tahun, 80 tahun itu. Eh, terus kita misalkan, wah ada Nabi Adam 1.000 tahun misalkan umurnya, atau Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Nah, itu sulit kita kalau misalkan kita untuk menerima 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 itu eh, secara ilmiah gitu kalau kalau bukan secara dogmatis gitu. Jadi eh, ya makanya itu sangat berbeda antara keyakinan iman dengan keyakinan keyakinan eh, sains gitu ya. Jadi tapi prinsip-prinsip yang seperti itu misalkan ya kalau kalau sejak dulu matahari bersinar terbit di timur eh, jadi eh iya gitu, gitu, gitu ya. Bagaimana mungkin zaman dulu yang terjadi dulu berbeda dengan yang terjadi sekarang itu eh, harus kita pegang gitu. Itu atau enggak harus kita ya.
Itu dia disuruh Yungun ya kita pegang seperti itu gitu ya. Saya nggak tahu bagaimana dia mengkomparasinya seperti apa, bagaimana apakah dia mengukur atau dia mengamati, tapi upaya-upaya untuk kita upaya-upaya sains itu ya yang hanya mengamati yang bisa di hanya menyimpulkan apa yang bisa kita amati. Di Jung juga seperti itu. Semua informasi kita dapat tuh hanya dari mata, hanya dari telinga, hanya dari eh, raba, hanya dari panca indera gitu. Itu prinsip-prinsipnya. Hanya dari hal-hal yang bisa kita observasi, dari sensor-sensor yang bisa kita buat. Jadi eh, itu prinsip-prinsipnya Humboldtian yang yang penting yang di dijadikan Jung sebagai dasar berpikir untuk pemikirannya gitu. Tapi apakah itu bisa bikin misalkan eh, kalau dari orang Muslim ya Nabi Muhammad eh, Isra Miraj gitu, itu kan nggak bisa kita pakai kerangka ini untuk membahas yang seperti itu gitu. Makanya bisa sangat sangat berbeda sekali. Ya mungkin pemikiran prinsip-prinsip ini nggak bisa kita pakai untuk Muslim eh, untuk mengevaluasi yang seperti itu. Tapi pemikiran-pemikiran yang lain misalkan tentang luasnya alam semesta, tentang hukum keterkaitan antara eh, tidak ada makhluk hidup tuh yang sia-sia itu kan yang seperti itu bisa kita ambil ibrohnya gitu, ambil pelajarannya gitu. Begitu Kang Waluyo. Jadi ini hal yang sangat berat. Ratusan ribuan ulama itu mencoba untuk membuktikan, ratusan ribuan saintis itu juga mencoba membuktikan eh, membuktikan hal ini gitu. Tapi ya pada akhirnya akan sangat berbeda antara antara keyakinan iman dengan keyakinan eh, terhadap observasi gitu. Gitu, Kang. Hmm. Begitu ya, Kang Waluyo. Semoga menjawab. Nah, berikutnya kita ke pertanyaan yang raise hand. Ada Mas Buhori Masruri. Silakan Mas Buhori. Halo, selamat malam Mas Kang Malik ya, Mhm. sama Mbak Tiwi. Dulu sudah sering lihat IG-nya Kang Malik karena ada banyak sekali tinjauan tentang Junghun dan gambar-gambar litografinya sangat menyenangkan sekali ya melihat kondisi alam Jawa terutama pada era dulu. Nah, di sini saya mau penasaran ini Mas, bagaimana Junghun itu karya-karyanya kan mempengaruhi eh, gambar, ya, gambar geografi tentang Jawa. Bahkan di 1950 ketika Van Bemmelen membuat peta tentang Jawa itu malah mengambil inspirasinya dari Junghun. Dan ada satu yang menarik dari Junghun yang saya dapatkan ketika beliau itu dalam petanya Junghun Cards van het Island Java 1855 dia menggambarkan daratan dari pesisir Semarang sampai ke Rembang itu daratan yang ini enaknya saya sambil share gambar boleh? Silakan, silakan. Boleh, Kak Titi? Boleh, boleh. Boleh ya, biar enak gitu kalau cerita ada gambarnya kan. Nah, ini kan, di 1855 Junghun itu dia membuat sebuah pesisir dari pesisir Semarang sampai ke masuk daerah tulisannya di sini kan Medang Kamolan ya. Ini Mhm. ada tulisannya Medang Kamolan yang dipercaya pada abad ke-7 sampai abad ke-8 ini adalah berbentuk lautan yang sampai sekarang Mhm. membuat uh, hipotesis fundamental tentang Selat Muria. Tetapi Mhm. Junghun setahu saya petanya memiliki penyebutan ini adalah rawa. Ini Mhm. sudah hilang sekarang karena sudah dikeringkan kan. Dia menyebutkan ini rawa besar. Padahal di peta sebelumnya 1806 yang dibuat H.C. Cornelius, dia menyebutkan ini sebagai Binnenzie atau laut pedalaman. Jadi rawa ini kalau diukur mungkin sekitar 4 kali lipatnya Waduk Kedungombo ya. Itu Mhm. kan waduk yang cukup besar di Jawa. Tapi Junghun memberikan peletak dasar bahwa ini bukan laut pedalaman, meskipun airnya Mhm. juga asin, ada infiltrasi laut ke daerah reservoir air ini. Beliau mengatakan rawa, kemudian di peta 1856, setahun setelah Junghun membuat peta ini, seluruh peta setelahnya berubah jadi The Groot Rawa semua, Mhm. gitu.
yang kemudian di 18 di 1908 Belanda melakukan pengeringan waduk ini ya, rawa ini ya, Mas. Melakukan pengeringan rawa ini yang sekarang selalu menjadi daerah banjir dan ketika banjir dikatakan sebagai Selat Muria gitu. Nah, itu mungkin yang ingin saya ajak diskusi juga terkait bagaimana Junghun memberikan peletak dasar terhadap daratan-daratan yang ada di Jawa. Jadi tidak hanya membicarakan tentang botani saja, tetapi sangat peka terhadap uh, geologinya. Apa Itu dah? mungkin kan. Ambil, ambil. Oke. Ya, terima kasih Mas Bukhari. Jadi eh ya ini Bapak sedikit eh miss dari buku ini ya, mental. Jadi memang eh yang menarik, jadi banyak peta-peta sebelum Yuhun yang dikoreksi oleh Yuhun. Misalkan peta Raffles dianggap paling baik pada waktu itu. Oh, gunung-gunungnya keliru. Jadi dia ada juga misalkan kalau saya nggak salah tuh Madiun apa atau gunung-gunung Malabar itu penempatannya keliru. Jadi ada beberapa dia koreksi. Tapi tentu ada juga hal-hal yang mungkin ada ke, ke kurang tepat ya. Bisa jadi saya eh, bayangkan itu pekerjaan besar gitu ya. Orang-orang juga masih bingung itu gimana caranya orang ini bisa bikin peta ini tuh masih bingung, masih apa namanya itu eh, ajaib gitu kan. Ini karya ajaib gitu. 8 1850 dia bikin peta eh, seperti ini gitu dengan akurasi yang sangat baik tuh. Nah, yang menurut saya salah satu yang paling baik itu Yungun menyebut juga tentang Selat Muria. Jadi dalam Budi Buku Java dia dia bilang kalau Pulau Jawa itu lautnya kita kasih naik 50 meter, maka akan ada Gunung Muria terpisah dari Pulau Jawa. Dia, Jawa. kalau kita naik 100 meter seperti apa? Kalau kita naik 500 1000 sampai sampai akhirnya cuma ke Jawa itu cuma gunung-gunung, eh, pulau-pulau gunung gitu berderet. Itu dia dibikin pemodelan seperti itu secanggih itu ya. Pada tahun 1850 50 gitu ya. Kita sekarang gampang aja untuk bikin pakai pakai JS gitu ya, untuk dibikin model-model kayak gitu. Tapi dia udah punya ide untuk bikin seperti itu di tahun-tahun itu. Jadi gambaran bahwa Muria itu selat ya sudah dia tulis juga eh, pada eh, zaman itu udah dia tulis juga sebagai selat. Tapi detailnya sendiri seperti apa saya kurang tahu juga. Jadi belum belum baca detailnya apakah betul seperti itu, apakah keliru belum pernah saya cek gitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan Mas Bukhari mungkin sudah lebih tahu lebih banyak daripada saya terkait terkait hal ini. Tapi ya gitulah infonya itu begitu. Ya, memang di sekitar 1760 kan ada satu keyakinan masuk dari Rawa Demak, Kudus, terus masuk ke Cengkal Sewu, tembus ke Juwana. Itu dikatakan sebagai selat. Tapi ketika saya cek ulang, tidak ada penyebutan apapun tentang Selat Muria. Bahkan yang di bukunya Jungun itu yang saya akses malah berbahasa Jerman ya. Itu pengandaian seorang Junghun bahwa seandainya ini naik 50 meter akan terjadi selat. Tetapi kritik dari Bu Veronique de Groot ketika kenaikan air laut di Jawa mungkin tertinggi 20 meter, itu pun belum sampai pada penggambaran pengandaian selat itu tadi gitu. Dan tapi sekarang itu selalu dipakai dan setiap ada banjir di kawasan Demak itu dikatakan kembalinya Selat Muria. Ya, ya. Ya gitu lah Itu kurang lebih. monggo terima kasih keterangannya. Mm-mm. Terima kasih. Ini udah sharing juga. Oke, terima kasih Mas Bohori ya. Berikutnya ada yang resen lagi Kak Deni Sugandi. Silakan nih Kak Deni. Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang Denny. Kabar Kang Malik, kumaha ada Mang? Singkat, Alhamdulillah. nah ke Bandung nanti. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam. Kang, singkat saja barangkali ya, ini juga menarik karena kan pernah bahas juga Yunghun dan kemudian juga banyak penulis termasuk Kang Hawi juga mendetailkan juga berkaitan Yunghun yang khususnya berkaitan Priangan ya. Nah, Mhm. barangkali ada dua hal yang selalu menggelitik hati saya, Kang, dari dulu ya. Karena kalau misalnya Yunghun seorang Jerman datang ke tanah air ini ya, saat itu kan masih Hindia Belanda itu,
Saya adalah seorang Belanda, saya adalah seorang Barat, kemudian melihat Indonesia itu sebagai ada apa sebagai fisik atau sebagai bagian dari kegiatan penelitian. Nah, Mhm. pertanyaan saya itu adalah kira-kira apakah ada satu pemikiran dari Jung Hoon yang melihat keberpihakan ya kepada pribumi pada saat itu, Mhm. baik itu dalam bentuk tulisan ataupun dalam sikap dia melihat ketidakadilan ya. Mhm. Karena pada saat yang sama itu sudah muncul namanya pergerakan yang dilakukan oleh Multatuli atau Dostoevsky. Itu satu. Mhm. Kemudian yang kedua itu, apakah ada naturalis yang diberikan kesempatan yang memang seorang pribumi ya, yang Mhm. mampu bisa duduk sejajar dengan Jung Hoon. Mhm. Karena kalau kita berkaca pada teknologi ya, contohnya adalah modernisasi tentang fotografi ketika datang ke Batavia 1841, kemudian fotografi sebagai alat kuasa kolonial ya untuk Mhm. bisa menentukan bangsa pribumi sebagai objek ya. Dan kemudian setelah itu di tahun 1860-an muncul namanya adalah Hasan Cepas, seorang pribumi yang memiliki hak yang sama. Jadi Mhm. nah, pertanyaan berikutnya, ya pertanyaan itu adalah untuk menegaskan apakah kira-kira ada nggak seorang pribumi lah, pastilah datang dari seorang priai ya, yang memiliki akses yang bisa duduk sejajar dengan Jung ataupun dengan para naturalis Eropa yang lainnya Mhm. yang mampu melakukan publikasi kan. Oke. Ya, gitu kan. Haturun. Makasih. Oke. Terima kasih Kang Denny. Jadi yang pertama, pertanyaan pertama yang mungkin terkait eh, pandangan Jung terkait kolonialisme itu seperti apa gitu. Jadi kalau kita membaca, jadi ada juga beberapa kajian misalkan dari Beckman atau dari Uwe Bosma gitu ya, yang membahas pemikiran Jung itu. Jadi Jung itu adalah pelaku kolonialisme. Jadi eh, berbeda dengan Alexander von Humboldt. Jadi ketika Humboldt 50 tahun sebelum Jung ekspedisi ke Amerika Selatan itu ya, dia tuh banyak melakukan kritik terhadap eh, kekejaman orang Spanyol itu ya. Dia kritik, 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 bahkan sampai akhirnya tuh membangkitkan semangat eh, kemerdekaan gitu ya. Di misalkan Simon Bolivar itu adalah pengagum berat tulisannya Humboldt gitu. Membangkitkan semangat ingin memerdekakan Amerika Selatan dari cengkraman kerajaan Spanyol gitu. Jadi karena banyak kritik-kritik kolonialisme yang dilakukan oleh oleh Humboldt pada waktu itu. Sementara itu pun dia bisa begitu karena Humboldt adalah orang asing gitu. Dia melihat dia di luar sistem dan kemudian pergi ngelihat makanya dia bisa nulis dengan bebas tuh. Jung Hoon berbeda. Jung Hoon tuh adalah orang di dalam sistem. Dia itu adalah bagian dari kolonialisme itu sendiri. Dia eh, dia mungkin banyak juga dapat misalkan wejangan-wejangan ya dari atas dari bosnya misalkan oh kita mau melakukan vaksinasi buat orang Jawa, kita mau mengajarkan orang Jawa itu untuk eh, berkebun misalkan ya atau untuk mengembangkan tanaman-tanaman produksi. Di buku ini dibahas Kang Den. Jadi dia ketika dia lagi di desa Dugu, eh, dia lagi dia melihat kebun-kebun yang terbengkalai gitu, kebun-kebun kopi yang terbengkalai. Wah ini orang Jawa nih katanya, duh sayang mereka tuh nggak ngerti ini potensi kebun ini kalau misalkan kita jual seperti apa hasilnya gitu. Wah, meskipun memang dia bilang juga wah memang orang Jawa tuh mereka tuh nggak punya alasan juga buat kayak gitu karena mereka nggak butuh uang gitu, mereka nggak butuh uang, mereka nggak butuh, kalau punya uang juga buat beli apa, nggak ada kebutuhannya apa-apa, makanya katanya kita harus memperkenalkan mereka dengan kebutuhan, jadi kebutuhan eh, produk-produk misalkan, makanya eh, hal ini cukup berhasil di daerah pesisir misalkan, dia melihat banyak banyak kebun-kebun tebu misalnya atau kebun-kebun pabrik-pabrik gula itu orang-orangnya itu sudah punya keinginan untuk eh, bekerja dengan tekun karena mungkin sudah punya kebutuhan itu. Tapi kebutuhannya mungkin kebutuhan kayak candu dan segala macam. Kalau di Priangan pada waktu itu candu itu dilarang masuk kan. Jadi masih mereka tuh sama sekali nggak punya kebutuhan uang sama sekali gitu ya. Makanya saya ketika misalkan rame-rame di medsos kan orang, oh ternyata Daenlos tuh bayar loh, kuli-kuli itu dibayar, dibayar juga buat apa mereka pada waktu itu untuk mengerjakan gitu. Tapi dikorup sama bupati-bupati misalkan itu sedikit sedikit ini tunggu alin alin. Nah itu dia,
tapi jadi Yuhun punya pendapat bahwa kolonialisme itu baik untuk orang Jawa, bahwa mengajarkan mereka untuk melakukan produksi. Ali Nadim, apa ya gini? Mereka untuk produksi itu baik untuk orang Jawa karena ya dia ada di dalam sistem gitu. Tapi ada juga dia nggak suka sama orang Eropa yang pelakuannya kasar itu. Suatu ketika dia lagi di perjalanan tahun 1844, dia lagi di Tegal atau Pekalongan gitu ya. Kemudian dia melihat ada dua orang Eropa masuk, kemudian berkata dengan sangat kasar itu ya, ke orang Jawa itu. Wah, mungkin nggak senonoh itu ya kata-katanya. Nah, dia menuliskan dia apa namanya itu mereka tuh apa bisa kok bisa tuh orang tuh memperlakukan orang tuh dengan subhuman gitu jadi apa tidak manusiawi gitu. Jadi padahal mereka nggak tahu orang Jawa ini dia rajin apa segala macam gitu. Ada sisi manusiawi dia terhadap eh, tapi dari sisi kolonialisme dari sisi eh, tanam paksa dia anggap itu sebagai sebuah kemajuan. Nah, pertanyaan yang kedua terkait orang lokal yang dianggap setara, se- saya sebenarnya kurang tahu juga Kang Nen, tapi eh, bupati-bupati pada era itu eh, sudah termasuk bupati yang kaya-kaya, misalkan kayak Bupati Kusuma Dinata dari Sumedang itu paling kaya satu Priangan. Yungun juga ketika menulis surat dengan penuh hormat ya, ketika dia melakukan permintaan dia sebelum meninggal sempat melakukan permintaan untuk tertirah di rumahnya mencirikan bahwa mereka punya hubungan hubungan yang erat gitu ya. Tapi kalau ketertarikan terhadap terhadap eh, publikasi atau keterkaitan terhadap terhadap itu saya pikir masih belum karena eh, mereka tuh kayaknya nggak diajarin nggak belajar bahasa Belanda juga jadi mungkin mereka publikasinya entah dalam bahasa Sunda Pegon gitu ya atau Jawa Pegon atau kan pasti ada juga orang Jawa yang waktu itu yang ya berpendidikan atau misalkan yang belajar tapi sistem pendidikan mereka bahkan yang eh, dari keraton pun pendidikannya berbeda gitu makanya belajarnya kitab-kitab Jawa gitu kitab-kitab Sunda gitu. Tapi saya yakin sih mereka udah kaya-kaya tapi nggak tahu kekayaannya dipakai buat apa gitu. Baru yang paling awal mungkin kan Raden Saleh itu ya paling awal dia karena dia sempat ke Eropa dia sempat mencari fosil sempat mencari apa yang lain-lainnya saya belum tahu itu. Saya pikir sih belum nggak ada gitu. Harapan saya ketika saya membaca Alexander Van Humboldt itu kan, saya tuh membayangkan apakah harusnya kalau misalkan buku ini ada jadi sempat ada jadi pada tahun 1820-an Belanda tuh Raja Belanda mengirim namanya Caspar Reinward ke Jawa gitu untuk melakukan ekspedisi gitu. Awalnya tuh yang mau dikirim Humboldt Kang Denny jadi saya tuh membayangkan gimana kalau Humboldt yang datang ke Jawa gitu, waktu itu apakah akan berbeda gitu apakah atau akan sama sama saja gitu. Jadi semangat untuk melakukan eh, kemerdekaan itu apakah akan bangkit lebih awal 100 tahun itu di 1830 gitu. Begitu. Ya, makasih. Jadi kalau kesimpulan saya juga barangkali itu ya, jadi tidak punya akses ya ke Mhm. dunia pendidikan, kemudian juga masih buta huruf ataupun buta aksara, barangkali seperti itu ya. Buta Itu aksara Latin mungkin ya. Buta aksara Latin Latin, ya. termasuk itu akses ya. Ya, oke. Mhm. Makasih, Kang. Ya, Oke, eh, terima kasih Kang Denny. Ini ada pertanyaan dari chat. Kang Malik, kalau bukunya di Batak Klandar, Aus Sumatera 1847, apakah isinya tentang nature juga seperti bukunya tentang Jawa, nih Kang? oke. Jadi kalau buku buku Battleander aus Sumatera itu ada dua bab Kang Indra ya. Jadi yang pertama ada dua volume. Volume pertama itu deskripsi tentang bentang alam, tentang administratif gitu ya. Bagian kedua tentang etnografi. Saya sendiri belum baca bukunya detailnya seperti apa, tapi eh, bentuknya mungkin lebih mirip, lebih lebih nggak mirip juga dengan buku Java dia agak beda dia tuh lebih ke deskripsi apa ya nggak selengkap Java gitu karena dia waktu
jadi Yung Hun tuh ketika dia di negeri Batak tuh dia lagi dia hanya sempat ke lapangan tuh sekitar 2 sampai 3 bulan itu, sisanya dia sakit, jadi observasinya sangat terbatas dari wawancara-wawancara saja gitu. Jadi eh, eh, tapi kalau isinya ya mungkin kalau kalau nanti kalau 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 sempat baca ya isinya eh, daerah ini penduduknya berapa, bahasanya gimana, budayanya apa, daerah itu ininya gimana, budayanya seperti apa. Jadi kayak tinjauan-tinjauan umum setiap setiap daerah. Tapi ada juga misalkan di beberapa bagian dia membahas tentang bahasanya, eh, karena dia meniru Humboldt ya, dia catatan meja dalam bahasa ini apa, kursi dalam bahasa ini apa. Jadi aksaranya ada juga dia bahas. Ada beberapa bagian ketika dia menceritakan tentang yang modelnya model petualangan gitu ya. Eh, Seperti itu. Tapi saya melihat sih nggak sebaik buku Java gitu. Jadi sangat terbatas ininya. Eh, dan saya belum baca juga sih. Mungkin kalau Kang Indra bisa baca duluan itu lebih baik lagi. Belum sempat ya, belum ada energi buat menerjemahkannya gitu. Oke, makasih Kang Malik. Mm-mm. Itu mungkin karena nggak ada pertanyaan, mungkin saya pengen pengen memberikan share satu satu bagian yang paling baik, yang paling baik ya, paling berkesan ya bagi saya ketika membaca buku buku ini Cahaya dan Bayang-Bayang dari Jawa aja. Jadi eh Yung Hun tuh bercerita dia dia eh, pergi ke suatu pantai, namanya tuh Pantai Tanjung Sodong. Pantai Tanjung Sodong itu saya share screen ya. Pantai Tanjung Sodong itu adanya di Banten, di di sini nih di ujung Kulon. Jadi di ujung Kulon nih sebelum ada pantai ini namanya pantai yang seperti sini ya. Eh, ini namanya Pantai Tanjung Sodong gitu. Kenapa kita tahu namanya Pantai Tanjung Sodong? Karena Yungu nulis di petanya tuh ada pantai ini ada namanya Pantai Raichen Schildpadden. Jadi Raichen Schildpadden itu artinya kura-kura raksasa gitu. Nah, apa sih yang terjadi di pantai ini gitu pada pada waktu itu? Jadi Yungun cerita dia nyampe pantai, kemudian dia melihat satu hamparan hamparan pantai yang sangat luas itu ya, memanjang gitu ya. Kita bisa bayangin nih pantainya eh, bersih, memanjang gitu ya, dari ujung sampai ke ujung. Di tengah-tengahnya ada sungai, ini Sungai Cimokla namanya, yang mengalir seperti kristal gitu. Jadi sungai Sungai Cimokla ini. Nah, ketika dia sampai di pantai ini, katanya, dia melihat di pantai ini tuh banyak eh, kerangka-kerangka penyu bertebaran itu. Jadi kerangka-kerangka penyu bertebaran. Begitu banyak sekali kerangka penyu. Ada yang udah putih, ada yang masih baru, ada yang udah busuk dan segala macam. Nah, jadi dari berbagai jenis, berbagai jenis, berbagai tingkat degradasi gitu ya, tingkat tingkat kebusukan gitu ya. Nah, kemudian si orang-orang Jawa yang mengikuti dia tuh, wah, dia melihat ada alur, ada alur. Dia ikuti alur itu atau itu adalah alur tempat si penyu itu menyeret badannya gitu ya. Kemudian di ujung alur itu dia bertemu tumpukan eh, gundukan yang dijadikan oleh si penyu itu sebagai tempat bertelur gitu. Oh dia ambil, wah, tanpa telur katanya. Ayo kita makan. Akhirnya malam itu mereka mereka masak telur. Nah, di sore hari gitu ya ketika mereka lagi nongkrong, Yung tuh memutuskan dia pengen tahu apa sih yang terjadi, kenapa apa yang terjadi di pantai ini gitu. Kenapa begitu banyak penyu yang mati gitu ya. Lalu eh, lalu dia melihat satu satu apa satu sebentar. Dia melihat ketika sore datang ada seekor penyu yang datang ke apa merayap gitu ya ke pinggir ke pantai dari laut. Shoot. Kemudian dia berjalan dengan cepat si penyu itu ke arah eh, ke arah pantai, berjalan dengan cepat. Ketika berjalan, tiba-tiba datanglah seekor buaya itu, seekor buaya yang buayanya itu langsung mencaplok si eh, si apa si penyu itu. Kemudian datang juga ada tiga ekor atau satu gerombolan ajag, ajag itu anjing hutan ya,
ikut menyerang penyu yang lain yang juga mendarat gitu. Wah, penyunya dibalik-balik, dicabik, dicekram gitu ya, digigit sampai akhirnya mati penyunya. Seekor ajak dimakan sama buaya yang lain gitu. Lalu Yunghun mau menembakkan pistol, jadi dia udah gini, udah mengeker gitu, apa mengeker tuh, mengeker gitu udah. Terus orang Jawa tuh pegang tangannya, "Set, Kang, stop dulu Kang," katanya gitu. Pas di stop, memang kelihatan di ujung ada seekor harimau gitu, dua ekor harimau yang udah mau mengambil jatahnya sebagai raja hutan itu ya. Ketika harimau menyerang, akhirnya si Yungun tembakin, dah gitu, ditembakin, bubar. Pesta itu bubar, itu pesta yang dia sebut sebagai pembantaian, malam pembantaian penyu gitu. Jadi saya coba gambarin, saya minta komisikan seorang artis muda gitu ya, jadi nggak pakai nggak pakai AI ini ya, untuk gambarin ini ya, apa. Jadi ada penyu, ada apa, tengkorak-tengkorak, ada dua orang Eropa ini mau bawa ini siang dan malam ini ya. Dua ekor harimau. Nah, tentu nggak sempurna tapi orang lebih tuh saya tuh begitu terkesan gitu dengan cerita ini. Cerita ini tuh nggak cuma saya yang terkesan itu, nggak cuma eh, memang begitu berkesan itu, bahkan seorang eh, seorang apa, filsuf filsuf Jerman, Arthur Schopenhauer gitu, dia dia mengutip cerita ini di dalam bukunya gitu. Jadi dia bilang, Jung Hoon melihat, eh, melihat apa, eh, pertempuran penyu dengan binatang-binatang gitu, dengan anjing, dengan ajak, dengan buaya, dengan harimau, dan dia berpikir gitu, dia membuat dia berpikir, apa apa sih yang membuat ini tuh terjadi itu, kenapa kenapa eh, kenapa penyu itu harus mengalami sebegitu banyak mara bahaya dalam hidupnya gitu hanya untuk bertelur itu. Dan itulah sebabnya kenapa, ya Jung juga nulis gitu ya, nanti di buku itu ditulis alasannya tuh kenapa penyu sekali bertelur itu telurnya ratusan itu. Ya itu karena dia sebegitu banyak mara bahaya yang mengancam dia hanya untuk dia bertelur, belum lagi nanti ketika di anaknya menetas jadi tukik. Gimana kalau kalau dia cuma satu satu ekor, satu kali lahir satu butir, maka dia akan punah dengan cepat tuh. Dan apa sih yang membuat, proses apa yang membuat penyu itu beradaptasi seperti itu gitu. Jadi pemikiran-pemikiran yang kayak gini. Jadi eh, saya juga nggak tahu ya apakah kejadian ini benar terjadi gitu ya, atau misalkan eh, tapi siapa gitu yang bisa membayangkan kejadian kayak gini gitu ya, kalau dia nggak menyaksikan hal yang serupa gitu ya, atau misalkan hal yang sedikit less dramatik gitu, tapi eh, ini tuh bukan hal yang bisa kita karang-karang gitu gitu. Jadi, nah itu kejadian ini, nah bahkan saking menariknya gitu ya, saking menariknya cerita ini, eh, di dalam drama series Dark. Jadi kalau teman-teman nonton Dark di Netflix itu, ada satu bagian di mana si karakternya tuh menunjukkan dia lagi pegang buku Schopenhauer gitu ya, si karakternya tuh, dan lagi membuka buku bagian ini gitu, bagian Jung Hoon menyaksikan penyu di pantai lah gitu, segala macam gitu. Eh, jadi ini adalah mencirikan bahwa memang adegan ini tuh adalah salah satu adegan yang penting gitu ya, adegan yang ya bagi kita mungkin kita bisa belajar secara filosofi, kita juga bisa belajar bahwa di ujung kulon pada waktu itu masih ada ajak, masih ada buaya, masih ada harimau, masih ada eh, penyu dan segala macam. Sekarang harimaunya udah nggak ada, sehingga adegan ini nggak bisa dibikin atau seperti apa. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita refleksikan dari tulisan ini gitu. Jadi sangat, menurut saya sih sangat sangat berkesan. Jadi nanti kalau baca halaman berapa nih? Halaman 220 ya, eh, halaman 220 ya. Jadi eh, sangat ini sangat eh, sangat ini coba saya bacain sedikit ya. Eh,
kami menghabiskan sebagian malam dengan tetap berjaga di sekitar api, gitu. Dan kami mulai berbicara tentang hukum alam. Apakah jumlah telur yang sangat banyak yang ditetaskan oleh seekor penyu laut, lebih dari 100 telur dalam satu kali bertelur, hanyalah hasil dari kebetulan semata? Bisakah kami mempercayainya setelah kami baru saja melihat begitu banyaknya jumlah musuh yang mengintai induk yang bertelur? Kami tahu bahwa sebagian besar telur yang ditetaskan akan hilang karena pemangsa berkaki empat yang kecil, bahkan termasuk kera dari tempat yang dihuni manusia, biasanya menggali telur dari pasir kemudian merampasnya. Sementara sebagian telur yang lain tidak akan menetas dalam cuaca buruk yang berkabut dan hujan. Jadi, nah itu jadi dia bisa bisa ada pemikir, ada setelah ada kejadian kemudian dia merefleksi, kemudian dia bikin interpretasi, lalu dia ambil pelajarannya apa itu kan, ibrohnya apa gitu, nasihatnya apa, lesson learn-nya apa gitu. Itu menurut saya sih itu adalah salah satu alur cerita yang sangat sangat indah. Begitu Teh Tiwi, jadi eh, bagian favorit saya dari buku Cahaya dan Bayang-Bayang dari Jawa. Nah, kebetulan banget Kang tadi tuh mau nanyain itu, cuman belum sempat ditanyain. Ternyata sudah ya dibahas luar biasa. Tapi memang seru sih ya, kayaknya memang harus dibaca juga ini buat bukan cuman ya ada sejarahnya dan lainnya, tapi juga jadi ruang kontemplasi. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Kang Gan Jatnika nih di chat. Katanya secara pribadi Yonghun ini manusia yang introvert kah? Kok nggak ada cerita dia tertarik wanita? Baik wanita pribumi atau bule. Bahkan yang saya dengar dia nikah juga dijodohkan waktu pulang dulu ke negaranya. Adakah cerita sisi romantisnya dari Junghoon ini, Kang? Ya, ya, ya. Ya itu tadi, di awal kan kita sempat cerita ya, kenapa Jung itu bisa menulis begitu banyak. Ya salah satu pengorbanannya itu adalah dia tidak dia terlambat berkeluarga, dia nggak punya rumah, dia nggak punya keterikatan terhadap, dia baru menikah di umur 41 gitu ya, tahun 1950, ketika dia pulang ke Eropa gitu. Jadi pas di Jawa tuh sama sekali dia nggak punya nggak punya nggak punya nyai. Dia punya keyakinan bahwa orang tuh kalau misalkan mau berhubungan seksual dia harus harus dalam tali pernikahan gitu. Jadi itu ada juga di dalam bukunya. Jadi praktis pada 13 tahun pertama dia di Jawa itu sama sekali dia nggak punya pacar lah, nggak punya hubungan sama sekali itu. Ketika dia pulang ke Eropa, eh, dia dijodohkan oleh oleh dengan salah putrinya letnan, itu letnan kolonel. Ini diceritakan dengan sangat apa, dengan sangat baik oleh Wormser dalam buku biografi Junghun, Franz Junghun. Jadi nanti kalau membaca ini juga lagi saya terjemahin ya, nggak tahu kapan selesainya gitu. Tapi ceritanya menarik. Jadi adalah sisi romantisnya ketika dia jadiannya gimana gitu ya, ketika dia mau menikah itu. Tapi lebih ke eh, zaman dulu nggak kayak sekarang lah gitu. Nah, kalau dari sisi keluarganya ketika dia punya anak gitu, tahun 1857 dia punya anak, eh, dia tuh mengirim surat gitu kepada kepada ibunya gitu ya. Ibunya di Jerman, dia mengirim surat bahwa ini saya tuh maaf saya baru terlambat ngirim, kasih tahu kabar ini saya punya anak. Ini anaknya lucu sekali gitu. Jadi, badannya besar masih baru 3 bulan tapi udah sangat kuat. Dia eh, apa namanya tuh, mukanya ibu katanya, mama mukanya tuh ini mukanya muka aku katanya, ini rambutnya rambutku katanya. Jadi eh, dia ini adalah gambaranku waktu aku kecil gitu. Jadi aku melihat diriku di dalam dirinya. Jadi ada juga ada juga apa namanya, ya sisi sentimen itu, siapa sih bapak mana yang tidak tidak terenyuh gitu ya melihat anaknya, anak semata wayangnya gitu. eh jadi ya ada sisi. Jadi tapi memang ya baru baru setelah dia pulang ke Indonesia 1855, selama 7 tahun dari 1857 sampai 1864 dia menetap tinggal di Lembang. Nah itulah 7 tahun itulah dia hidup, dia punya rumah. Sebelumnya selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, gak pernah menetap di satu tempat yang sama. Bahkan setelah menikah, 5 tahun pertama pernikahannya tuh terus berpindah-pindah dari Leiden ke Amsterdam, ke mana-mana gitu, keliling-keliling Eropa.
Jadi sisi romantisnya kurang lebih seperti dia dia orangnya faithful. Jadi baru baru menikah, baru baru menjaga keperjakaannya gitu sampai menikah karena punya keyakinan suci tentang ikatan pernikahan. Gitu Kang Gan. Begitu ya, Kang Gan-Gan ya. Ini ada komentar juga dari Kang Indra Jaya Sumbodo. Nuhun Kang Malik, nanti saya coba cari yang bahasa Inggrisnya, tapi yang pasti sih karena saya pecinta kopi. Dan Yunghun lah yang pertama kali cerita tentang kopi luwak yang dipercaya penduduk desa Sunda sebagai kopi terlezat. Mungkin karena itu juga ada gambar musang atau bajing di salah satu bukunya. Gitu, Kang. Ada Ya, kalau eh, kalau cerita tentang kopi luwak ini pertama kali disebut di Gunung Wilis di Jawa Tengah. Jadi dia mendaki Gunung Wilis, di sana dia diceritakan, oh ini kopi yang paling enak tuh kopi dari luwak. Jadi eh, di buku nanti di buku ini nih, semuanya ada di buku. Jadi harus beli, nggak harus beli sih nggak. Kalau harus kan, kalau nggak beli dosa ya nih. Jadi kalau mau beli nanti silahkan. Tapi kalau yang ini udah ready stock, jadi silahkan pesan langsung di link di IG saya ada link bisa dikontak linknya. begitu ya. Ini ada komentar lainnya juga. Kalau berwarna lebih asik kan gambarnya. Kalau yang di buku gak berwarna, pas melihat gambar yang Akang share tadi berwarna lebih mantap. Siap. Itu dari Kang Fauzan, dari Kang Denny Sugandi juga. Itu sepertinya perjalanan batin Yung Hun. Perumpamaan tentang alam yang kuat, yang lemah bertahan diilustrasikan seperti film Life of Pi. Gitu ya. Siap. Tidak terasa juga. Ini sudah pukul 21.37 ya Kang, sudah 1,5 jam kita berdiskusi. eh sudah selesai juga untuk bincang-bincangnya, dan tadi juga teman-teman sudah banyak yang bertanya. Nanti kalau misalnya masih ada yang kepo-kepo pengen nanya lagi, bisa banget ya Kang ya, by DM. Hmm. Nanti chat aja ke Kang Malik, atau juga by komen. Mungkin suka balesin komen gak Kang? Karena Ka- banyak ya. Kadang balas, kadang enggak. Tapi silakan lah, jadi terbuka silakan kalau mau ngobrol. Siap ya, jadi Kang Malik ini terbuka untuk berkolaborasi juga. Dan teman-teman nih sebelum ditutup boleh ya, kita open cam dulu, kita foto bareng dulu. Boleh banget yang mau open cam? Oke, kita foto dulu ya. Ya, masih ada yang mau buka open cam, boleh. Kita tunggu dulu. Makasih buat teman-teman yang sudah membuka kameranya. Oke, kita foto dulu ya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi ya. Baik, wah keren banget. Terima kasih banyak teman-teman dan Kang Malik tentunya luar biasa ya. Mudah-mudahan semakin sukses ya Kang buat buku-bukunya juga, buat karya-karyanya, dan semoga terus menginspirasi dan membuka wawasan kita lebih luas lagi tentang alam semesta, bukan saja sejarahnya, tapi juga perenungan dan makna-makna di baliknya. Gitu ya. Hatur nuhun Kang Malik. Ya, Sorry, ada terima closing kasih. statement nggak Kang? Ya, terima kasih sudah diundang. Jadi saya happy bisa sharing gitu. Jadi kalau ada pertanyaan lagi nanti silakan feel free untuk chat via DM gitu ya. Eh, Pesannya, jadi kalau saya eh, jadi saya mengajak teman-teman ya untuk beli buku saya, bukan eh, apa? Ya ini karena ini salah satu usaha saya. Jadi usaha dapat duit gitu ya. Tapi juga sebagai sebagai upaya untuk memodali eh, kegiatan digitalisasi karya-karya abad 19. Jadi misalkan ketika buku ini sudah terjual cukup banyak, jadi bulan bulan Februari ini Februari Maret cukup banyak lah, jadi lakunya cukup besar, sehingga saya bisa meng-hire editor gitu ya untuk buku ini. Jadi buku ini kalau kalau teman-teman baca buku ini ada banyak typo-typo gitu ya, ada banyak eh, kalimat-kalimat yang apa gak baku segala macam.
Nah, di buku yang baru ini karena sudah lewat editor gitu ya, karena saya bisa hire editor, eh, lebih oke gitu ya. Saya bisa tambahin segala macam. Jadi kemudian ini buku lainnya juga dari W.R. Van Hovel. Ini juga udah masuk. Kita bisa hire editor untuk bayar. Jadi eh, dengan membeli buku ini, membeli buku buku Franz Junghun eh, yang masih ada ini membantu upaya eh, merelevankan kembali gitu ya karya-karya yang sudah ratusan tahun nggak dibaca karena karena apa ya karena bahasanya keterbatasan bahasa. Jadi kalau ada rezekinya mau sharing, mau mau ini dukung caranya seperti itu. Kalau enggak juga ya bisa dengan follow, bisa dengan retweet, bisa dengan segala macam itu juga saya sangat mengapresiasi gitu. Gitu Teh Tiwi. Jadi terima kasih banyak sudah diundang dan diajak untuk bercerita tentang buku Jung Hoon. Siap, sami-sami Kang. Mudah-mudahan nanti kalau ada terbitan yang baru kita bisa diskusikan lagi ya Kang ya. Siap, siap. Baik, terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah bergabung di malam hari ini. Jangan lupa ya, setiap Kamis malam kita masih ada diskusi-diskusi berikutnya, tentunya dengan para penulis-penulis yang hebat dan menginspirasi. Ya, semoga diskusi kali ini juga membuat kita terinspirasi. Hatur nuhun sekali lagi, terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa di kegiatan Tempo Sejarah berikutnya. Bye-bye.